Assalamualaikum, perkenalkan saya Adinda Trimeliani dari kelas 12 IPA 4 akan mempresentasikan mengenai materi Bioteknologi Modern, Teknik DNA Rekombinan. Pada dasarnya, DNA bertanggung jawab dalam menentukan sifat makhluk hidup. Untaian DNA sebagai bahan gen ini dapat diubah susunannya dengan melakukan kombinasi sifat-sifat makhluk hidup, sehingga diperoleh untaian baru yang mengekspresikan sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya, yaitu dengan teknik DNA rekombinan. DNA rekombinan atau rDNA merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern yang melibatkan rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Dalam upaya melakukan rekayasa genetika, maka digunakan teknologi DNA rekombinan. Jadi, DNA rekombinan adalah sebuah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik DNA rekombinan ini nantinya akan menghasilkan organisme transgenik. Proses teknik DNA rekombinan terdiri atas 3 tahapan, yaitu isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, dan memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Tahapan isolasi DNA. Langkah-langkah isolasi DNA terdiri atas 1. Isolasi jaringan, 2. Pelisisan dinding sel dan membran sel dengan penggerusan, 3. Pengekstrasian dalam larutan, 4. Purifikasi, yaitu pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya, dan 5. Presipitasi, bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon, sehingga DNA dapat terlihat. Isolasi DNA dilakukan untuk memilih dan memisahkan DNA maupun gen yang dikehendaki. Isolasi ini dilakukan dengan mengekstrak kromosom dari organisme pendonor. DNA dalam kromosom yang dipilih harus dipotong terlebih dahulu. Pemotongan gen dalam satu untaian DNA menggunakan enzim endonuklease restriksi yang berperan sebagai gunting biologi. DNA dari suatu organisme dapat diisolasi dengan pemotongnya menjadi segmen-segmen kecil menggunakan enzim tersebut. Segmen DNA yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam suatu vektor. Vektor ini harus dapat berikatan dengan gen, memperbanyak dan mengekspresikan gen tersebut. Vektor atau pembawa pada proses ini berupa plasmid atau virus. Plasmid adalah rantai DNA melingkar di luar kromosom bakteri. Plasmid maupun DNA virus harus dipotong terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai vektor. Pemotongan ini menggunakan enzim endonuklease restriksi. Gen atau DNA yang telah diisolasi kemudian dicangkokkan ke dalam plasmid. Tahapan selanjutnya adalah transplantasi gen atau DNA. Transplantasi dilakukan dengan cara mencangkokkan atau menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor. Penyambungan gen tersebut menggunakan enzim ligase yang mampu menyambung ujung nukleotida dan berperan sebagai lem biologi. Setelah penyambungan ini, maka vektor mengandung DNA asli dan DNA sisipan atau asing. Dengan demikian, diperoleh organisme dengan rantai DNA gabungan atau kombinasi baru, hingga rantai DNA ini disebut DNA rekombinan. Kemudian, tahapan memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA baru yang telah membawa segmen DNA cangkokan selanjutnya memasuki tahap akhir, yaitu dimasukkan ke dalam vektor sel bakteri maupun virus. Pemasukan ini melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi. Kemudian melakukan replikasi dengan cara membelah diri. Melalui proses ini diperoleh plasmid-plasmid hasil transplantasi gen atau DNA rekombinan dalam jumlah yang banyak. Manfaat DNA rekombinan. Banyak produk hasil dari teknik DNA rekombinan dari berbagai bidang yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Berikut beberapa manfaat DNA rekombinan dalam kehidupan manusia. Pada bidang kesehatan, yaitu bermanfaat dengan ditemukannya insulin sebagai obat penyakit diabetes, vaksin hepatitis B untuk penjagaan virus hepatitis, hormon tumbuh manusia untuk mengobati kelainan pertumbuhan, dan terapi gen untuk penyakit dengan menggantikan gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang normal. Digunakan untuk mengobati penyakit keturunan dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh kerusakan gen. Pada bidang pertanian bermanfaat dengan ditemukannya
bakteri ais untuk mencegah pembekuan tanaman saat musim dingin, mikroba pendegradasi limbah, tanaman tahan hama, misalnya kapas bete dan tomat bete, dan tanaman tahan herbisida. Dan pada bidang hukum bermanfaat dengan ditemukannya pengidentifikasi analisis sidik jari DNA pada kasus-kasus kejahatan dan pengidentifikasi hubungan keluarga berdasarkan sidik jari DNA. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.